الحمد لله الذي جدد الأعوام عاما بعد عام، الذي افتتح بأفضل الأشهر شهر المحرم هذا العام. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته إلى يوم الزحام ما دامت الشهور والأيام. أما بعد، فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث تتعلق بأفضل هذا الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم عن حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خير من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menjadi dasar modal hidup kita untuk mengarungi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Takwa yang menjadi landasan kita khususnya dalam mengarungi tahun baru ini, tahun baru yang menjadi bulan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Al-ayah. Ada 4 bulan yang menjadi bulan utama dalam Islam, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dari 4 bulan ini ada sebuah peristiwa, ada sebuah pelajaran besar yang perlu kita kaji, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsiri ayat tersebut dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna zamana qadis tadara kahayatih, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dunia ini tidak dengan serta-merta, tidak dengan asal aturan, tapi semuanya ada perhitungannya. Sebagaimana semua ahli hisab, ahli hitung almanak, tanggalan dan kalender, baik yang samsiah atau solar, penanggalan yang berdasarkan matahari, ataupun qamariyah
atau hilal atau penanggalan yang berdasarkan lunar atau peredaran bulan, semuanya merupakan hitungan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. 12 bulan ini menjadi patokan hitungan tahun apa saja. Jawa, Cina, Arab, Inggris, manapun orangnya, apapun kulitnya, hitungan tahunnya adalah 12. Pada hitungan ini kita kadang-kadang sering tidak memahami arti penting perubahan tahun, dan tahun-tahun itu berjalan sebagaimana adanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan peredaran tahun ini sesuai dengan sistemnya, sebagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahih yang saya bacakan tadi, "Man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa rabih." Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa maghbun. Orang-orang yang merugi hari ini sama dengan yang kemarin. Wa man kana yaumuhu aswa min amsih fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari sebelumnya, merekalah orang-orang yang terlaknat dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah indah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dalam syairnya yang masyhur, nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita sering mencela waktu, kadang-kadang kita mencela tidak hanya waktu, tapi orang-orang yang terikat dalam waktu, tetangga kita, saudara kita, bahkan pemerintah, bahkan siapapun menjadi bahan cercaan kita setiap hari. Padahal naudzubillah min dzalik, inilah yang menjadikan kita justru bukan menjadi muslim yang baik, tapi menjadi orang-orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lain Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita bahwasanya kesalahan itu bukan ada pada zaman, tapi kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin merubah bagaimana dalam tatanan baru ini, dunia baru, dengan adanya hadirnya sebuah balak besar yang bernama COVID-19, ada sebuah tatanan kehidupan baru yang perlu kita cerminkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan yang lebih baik. Makanya tidak heran ketika Sultan Agung yang terkenal sebagai tokoh yang mengabadikan dan mengawinkan antara tahun Arab, tahun Islam dengan tahun Jawa, ini tidak lain hitungan ini supaya kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Tidak heran bila pada tahun ini secara hitungan Jawa itu sudah jelas bahwasanya tahun baru Hijriah ada pada hitungan tahun Alif Asapon atau Alif Selosopon. Maka tidak heran ketika hitungan itu sudah ada, sudah selayaknya kita berhati-hati. Kita tahu bahwasanya hidup ini tidak sekedar hidup sak karepe udele dhewe, sak omong-omonge dhewe, sak melaku-melakune dhewe, tapi ada tata aturannya. Maka tidak heran ketika tokoh daripada Keraton Jogja melihat banyaknya ulama-ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ketika itu mayoritas ngaji di Mekah. Tidak heran Kiai Haji Ahmad Dahlan disekolahkan dari pihak keraton di Makkatul Mukarramah, tidak lain supaya di Keraton Yogyakarta juga ada pemahaman Islam yang benar. Maka tidak heran dari ponakan Kiai Ahmad Dahlan lahir seorang syekh besar yang namanya Syekh Bakir bin Nur Al-Jogjawi sebagai ahli hadis yang sangat terkenal, yang mana beliau juga menjadi guru dari Musnidul Alam, Musnidud Dunya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Makanya mari kita semua dalam kesempatan khutbah singkat ini kita memperbaiki diri dengan mengingat apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 2
juz 3 dan juz 4. Imam Ghazali selalu memperingatkan kepada kita tentang munjiat dan muhlikat, atau musuh-musuh dalam kehidupan kita bukan siapa-siapa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan a'da aduwik nafsukal ladzi baina jambaik. Musuhmu adalah nafsumu sendiri, sebagaimana dalam surat Yusuf juz 13 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yang merusak tatanan dunia bukan orang lain, tapi nafsu ammarah kita sendiri, di mana nafsu ammarah kita diikuti dengan hawa atau keinginan-keinginan yang buruk, dan hawa diikuti dengan provokasi syaitan, dan syaitan tidak lain kepentingannya hanya satu, yaitu kita hanya menikmati keindahan dunia saja, dan kita dilupakan dengan negeri akhir, yaitu tujuan kita hidup di alam dunia ini, yaitu hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, tidak ada obat yang lebih bisa menyembuhkan menurut Imam Syafi'i dari musuh-musuh kita ini, tidak lain kita supaya merangkul, mendekati, dan selalu berada dalam naungan orang-orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim asy-syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawiyan fil bid'ah. Sekali berimam Syafi'i saja merasa sebagai ahli maksiat, apalagi kita yang baru saja mengenal agama Islam, yang baru tahu alif ba ta saja, kadang-kadang sudah merasa paling alim, paling jadi mujtahid, pembaharu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kesombongan inilah yang justru akan merusak kita, merusak akidah kita sendiri. Tidak ada jalan yang lebih menyelamatkan kecuali, kata Imam Syafi'i, uhibbus shalihin, mencintai orang-orang soleh, tidak lain hanya satu, kata Imam Syafi'i, la'alli an anala bihim asy-syafa'ah, supaya kita mendapatkan syafaat orang-orang soleh. Akhirnya kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan tahun ini tahun yang bersinar, tahun yang selalu menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para ahlillahis salihin, orang-orang soleh di muka bumi ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada barokah dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الفتاح الجواد المعين من اختاره من العباد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير العباد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعن الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات اللهم فد بلادنا من الغلاء والوباء والغباء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إن كان على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على ما تشاء قدير اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها ببسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصر سلطاننا ووزراءه ووكائله وعساكره بأي تأييد من الله تعالى اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير واقض حوائجنا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر